Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini bertemu dengan Kanal Nurul Indarti. Topik kali ini adalah topik yang ditujukan untuk membahas kelanjutan dari sesi sebelumnya. Materi ini ditujukan untuk teman-teman mahasiswa di program sarjana kelas reguler maupun kelas internasional yang mengambil mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Hanya menjadi catatan, mohon maaf ini kontennya masih dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, materi kita terakhir membicarakan terkait dengan salah satu metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan atau operation research, itu adalah terkait dengan analisis jejaring. Analisis jejaring ini umumnya digunakan dengan metode spesifik membuat visualisasi diagram jejaring yang diperuntukkan untuk analisis sebuah proyek. Nah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada seri sebelumnya, kali ini pembahasan kita difokuskan untuk mendiskusikan di bagian analisis jejaring, yaitu terkait dengan salah satu keputusan penting dalam perencanaan, pengelolaan, pengendalian sebuah proyek, itu adalah menentukan waktu penyelesaian proyek. Nah, keputusan penting dalam proyek berdasarkan literatur dan praktikal itu didasarkan pada dua elemen utama. Yang ini sifatnya adalah lebih mengarah pada indikator pengukuran dalam jangka pendek, ya, yaitu waktu penyelesaian proyek. Jadi banyak sekali penelitian atau indikator keberhasilan atau proyek itu dievaluasi baik tidaknya, sukses tidaknya itu adalah dari aspek waktu. Kita melakukan pembandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang direncanakan. Di aspek kedua, proyek itu juga sering dievaluasi atau diamati indikator keberhasilannya, yaitu dari aspek biaya. Apakah terjadi pembengkakan biaya ketika serangkaian aktivitas itu dijalankan? Apakah masih sejalan dengan apa yang direncanakan di awal? Nah, ini yang kemudian dalam jangka pendek memang mudah untuk diukur. Jadi pengukuran di aspek output. Memang tidak banyak kemudian sebuah proyek atau tidak mudah sebenarnya mengukur sebuah proyek dalam aspek jangka panjang, yaitu dengan melihat apakah output yang dihasilkan dari sebuah proyek, misalnya pembangunan rumah, gedung, kemudian event tertentu gitu ya, itu memberikan impact yang baik atau masih tetap handal ya, produknya itu masih tetap berkualitas. Itu adalah aspek yang diukur dalam perspektif jangka panjang, yaitu kualitas atau kinerja sebuah proyek. Nah, teman-teman, sesi kita pada hari ini tuh fokus pada salah satu keputusan penting di proyek, yaitu keputusan terkait dengan dimensi waktu. Seberapa tepat, apakah proyek serangkaian aktivitas di dalam proyek itu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, on time atau tidak. Nah, teman-teman, kita tetap menggunakan kasus perusahaan yang sama atau kasus proyek yang sama, yaitu proyek membangun rumah A. Datanya adalah data yang sudah diinformasikan sebelumnya, dan ini saya bersumber pada buku metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang dipakai di program sarjana FIP UGM. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa ada 5 aktivitas yang sudah ditentukan. Kemudian aktivitas ini juga ditetapkan bahwa mana aktivitas yang mendahului, mana aktivitas yang selanjutnya gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah penentuan terkait dengan waktu dan biaya proyek. Nah, informasi yang tersaji ini didasarkan pada data historis. Jadi kita menggunakan informasi yang sifatnya deterministik, diketahui berdasarkan pengalaman masa lalu atau berdasarkan rule of thumb, kebiasaan yang ada dalam pelaksanaan proyek, khususnya pembuatan sebuah rumah. Jadi kita tidak perlu mendiskusikan dari mana angka-angka ini berasal. Angka ini kemudian sifatnya adalah deterministik, dia tidak berubah. Artinya
kita tidak mengakomodasi aspek risiko. Jadi terkait dengan waktu project yang kita pakai dalam diskusi kali ini adalah waktu project yang deterministik. Di pengelolaan project kita tidak menutup kemungkinan juga mendiskusikan waktu yang melibatkan aspek ketidakpastian atau aspek risiko di dalamnya, sehingga kita punya estimasi waktu biasanya adalah waktu penyelesaian optimis, penyelesaian moderat, penyelesaian pesimis. Tapi dalam kesempatan ini kita tidak mendiskusikan dimensi waktu dengan bervariasi, kita hanya menggunakan waktu tunggal, yaitu waktu berdasarkan deterministik. Nah, ada juga terkait dengan informasi biaya. Jadi waktu itu kemudian aktivitas itu direpresentasikan dengan waktu, dan waktu itu akhirnya juga akan berkontribusi pada biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Nah, sesi ini tidak akan mendiskusikan atau belum mendiskusikan terkait biaya, kita akan diskusikan di sesi selanjutnya. Baik teman-teman semua, pertanyaan strategis di diskusi ini adalah kapan proyek rumah ini selesai sehingga siap untuk dihuni. Kita punya informasi cukup rigid terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian aktivitas, termasuk di dalamnya adalah relationship atau keterhubungan interdependensi antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Sehingga kapan ya rumah ini bisa ditempati atau selesai gitu ya. Nah, bagaimana menganalisis atau menghitungnya? Kita akan menggunakan analisis jejaring yang sudah kita diskusikan dengan metode diagram jejaring. Kita mendiskusikan waktu itu membuat jejaring itu dengan dua teknik, yaitu AOA, Activity on a Row, dan AON, Activity on Node. Silakan teman-teman kalau masih penasaran dengan dua metode itu bisa membuka kembali tautan konten dengan topik tersebut. Nah, untuk menentukan waktu project, kita bisa menganalisis diagram network atau diagram jejaring, yang sudah dihasilkan dengan dua pendekatan tadi, dengan cara yang pertama kita menggunakan metode analisis jalur. Analisis jalur ini kita kemudian akan melakukan pengecekan mana jalur yang kritis, mana jalur yang tidak kritis. Kita sebut sebagai critical path analysis. Di metode yang kedua, itu adalah metode perhitungan dengan analisis forward backward atau backward forward. Nah, kita menggunakan informasi atau data yang sama dari yang kita pakai sebelumnya. Baik, kita mulai satu persatu ya. Nah, teman-teman, analisis jalur. Jadi semoga masih ingat bagaimana kita mendapatkan gambar seperti ini. Tentu kita merujuk pada informasi yang ada di tabel sebelumnya dengan melihat aktivitas mana yang mendahului, aktivitas mana yang harus dilakukan selanjutnya, gitu ya. Interdependensi dan relationship antar aktivitas, dan juga kita melihat identification number, activity, label untuk aktivitas misalnya, dan di sini karena kita akan menghitung waktu, maka kita munculkan masing-masing di setiap aktivitas itu adalah waktu deterministik yang kita peroleh informasinya dari awal. Nah, bagaimana kita menganalisis jalur? Menganalisis jalur ini berarti kita mempertimbangkan semua jalur yang intinya adalah mengcover sebanyak mungkin atau mengcover aktivitas-aktivitas dari awal sampai akhir atau sampai selesainya sebuah proyek. Kita bisa menyebut ini adalah jalur A. Jalur A saya ambil di sini adalah jalur dari 1 ke 2, 2 ke 4. Jadi 1 ke 2, 1 ke 2, kemudian 2 ke 4. Jadi kita punya jalur 1, 2, 4. Kemudian kita punya jalur yang B, itu adalah 1, 2, kemudian 2, 3, ya, kemudian 3, 4. Jadi ada rangkaian aktivitas di 1, 2, 2, 3, 3, 4 itu adalah sebuah jalur yang kemudian selesai. Nah, kita masih punya satu jalur lagi, yaitu jalur 1, 3,
kemudian 3, 4. Nah, jalur ini, teman-teman, ini adalah merepresentasikan aktivitas yang diselesaikan. Ya, sehingga kita bisa hitung. Kalau aktivitas 1-2 itu artinya apa? Aktivitas 1-2, 2-4 untuk jalur A itu berarti durasi yang dibutuhkan 8 ditambah 6. Itu adalah 14 minggu. Ya. Nah, bagaimana dengan aktivitas dengan jalur B? 1-2 itu adalah 8, 2-3 adalah 3 dan 3-4 itu adalah 5. Berarti kita punya 16 minggu. Nah, jalur yang terakhir itu adalah 1-3 itu 10, 3-4 itu adalah 5. Berarti kita punya 15 minggu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kapan proyek rumah ini selesai? Kalau kita mengatakan atau mempertanyakan kapan ya sebuah rumah itu selesai, kalau dia punya 5 aktivitas yang membersamainya, berarti kita akan mengatakan ketika kelima aktivitas tersebut selesai dilaksanakan. Ya, kita punya 5 aktivitas ini, berarti ketika proyek rumah A itu selesai, berarti proyek itu telah menjalankan kelima aktivitas tersebut. Kalau dari analisis jalur, mana yang mencerminkan bahwa seluruh aktivitas dalam proyek itu selesai? Apakah kita bisa mengatakan ketika waktunya paling lama? Berarti penentuan waktu proyek itu berdasarkan pada jalur yang memberikan waktu paling lama. Ini adalah the longest. Kebetulan teman-teman, ya sebenarnya di matematika tidak ada sesuatu kebetulan ya, karena ini ilmu pasti. Tapi dalam konteks ini atau di situasi perhitungan ini, the longest path, the longest time itu terjadi pada the longest path. Jadi yang kita lihat adalah waktu terlama. Dengan kata lain, waktu terlama itu mencerminkan bahwa seluruh aktivitas dalam waktu itu sudah selesai dijalankan. Maka kita akan mengatakan bahwa proyek rumah A itu selesai pada 16 minggu. Kenapa tidak yang paling cepat? Kapan yang paling cepat? Misalnya 14 minggu. Oh, di 14 minggu itu rumah belum selesai secara sempurna. Di 14 minggu itu bisa saja ada kegiatan 3-4 yang belum kelar, finishing. Ya mungkin sebagian besar orang Indonesia ketika membangun rumah belum di finishing dia sudah menggunakan, ada dalam konteks situasi tertentu ya. Tapi dalam konteks ini penyerahan kunci gitu ya, serah terima kepada yang membuat rumah, misalnya kalau ini adalah dengan transaksi jual beli rumah begitu, ya ini diberikan kepada yang konsumen itu ketika sudah selesai. Artinya benar-benar seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan. Maka penentuan waktu didasarkan pada waktu yang paling lama. The longest time. Dalam situasi ini, the longest time berada di jalur paling panjang juga. Nah, teman-teman, jalur ini bisa saya beri warna merah ya. Jalur yang paling panjang ini saya beri warna merah. Saya dobelin dengan warna merah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara dua jalur yang lain. Mudah-mudahan ini lurus baik. Artinya, jalur merah ini kita sebut sebagai jalur kritis. Ini yang disebut dengan critical path. Apa makna critical path? Makna jalur kritis itu artinya bahwa ketika ada pekerjaan, ada aktivitas di salah satu dari 3 aktivitas pada jalur B, yaitu ada aktivitas 1-2, 2-3, atau 3-4. Jika ada salah satu dari 3 aktivitas ini mengalami penundaan, maka total penyelesaian proyek akan mundur. Atau sebaliknya, jika salah satu dari 3 aktivitas ini dipercepat, mungkin mengerjakannya cepat atau tanpa defek sama sekali misalnya ya, ini kemudian
waktu penyelesaian project bisa menjadi lebih cepat. Maka ini menjadi kritikal. Artinya, project manager akan memberikan prioritas lebih pada aktivitas yang berada di jalur kritis karena akan menentukan mundur atau maju mundurnya waktu penyelesaian project. Nah, sekali lagi teman-teman, waktu penyelesaian project ini menjadi salah satu kriteria baik tidaknya pelaksanaan project dilakukan atau sukses tidaknya sebuah project dijalankan. Jadi ini sangat krusial. Nah, bagaimana dengan aktivitas atau jalur yang tidak berada di yang bukan merupakan jalur kritis? Jalur A itu disebut dengan non-critical path dan jalur C itu juga disebut dengan non-critical path. Ini berada di mana? Berada di aktivitas 1-3. Jadi aktivitas 1-3 ini adalah aktivitas non-critical. Ini adalah non-critical activity dan ini adalah non-critical activity. Apa maknanya non-critical activity? Seandainya kita mempercepat pengerjaan di aktivitas 1-3 dan 2-4, ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek. Atau sebaliknya, jika terjadi penundaan pada durasi yang diizinkan, yang kemudian disebut dengan slack, ya, itu tidak akan mengalami penundaan. Dengan catatan penundaannya tidak melebihi alokasi yang ada. Nah, kita akan tentukan nih berapa alokasi yang bisa. Nah, kita akan bahas setelah ini. Ini kita selesai dengan analisis jalur kritis. Jadi analisis jalur kritis berdasarkan pada activity on a row. Jadi kita menggambarkan aktivitas di panah. Kemudian kita bisa menganalisis mana jalur kritis, mana jalur tidak kritis, mana aktivitas berada di jalur kritis dan tidak di jalur kritis. Kita akan melanjutkan di metode yang kedua, yaitu metode perhitungan. Di metode perhitungan ini berbeda dengan yang jalur kritis, ini menggunakan diagram jejaring berbasis activity on node. Jadi aktivitas berada pada node yang kebetulan dalam contoh ini saya membuat node itu dengan square atau kotak. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita mengidentifikasi atau memberikan informasi rinci terkait dengan node ini untuk proses perhitungan. Nah, secara garis besar perhitungan dapat dilakukan dengan analisis maju dan analisis mundur atau kembali, gitu ya, yang disebut dengan backward dan forward analysis. Kita akan mulai dari analisis yang maju dulu. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa setiap node ini bisa kita identifikasi dengan apa yang disebut early start dan early finish. Jadi kita menggunakan forward analysis, ini FA. Forward analysis itu berarti kita menganalisis dari aktivitas mulai aktivitas pertama dijalankan. Menganalisis aktivitas early start, kemudian earliest finish. Apa itu early start? Early start itu mengatakan bahwa kita mengidentifikasi waktu paling cepat satu aktivitas itu bisa dimulai. Itu adalah early start. Earliest finish itu adalah waktu paling cepat aktivitas itu bisa diakhiri. Nah, untuk menentukan early start dan earliest, untuk menentukan early start kita menggunakan titik awal dari satu aktivitas. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, earliest finish itu ditentukan dari earliest finish hitungannya adalah earliest start ditambah dengan waktu. Nah, kita punya informasi waktu untuk setiap kegiatan. Baik. Maaf, ini berkali-kali. Oke. Nah, sebaliknya, setelah kita selesai, kita akan menggunakan metode yang kedua, yang kemudian disebut dengan backward path. Jadi kita mulai dari titik akhir itu kembali. Nah, backward path kita akan mendiskusikan ini BP, kita akan mendiskusikan dari the latest things. Kita punya the latest start dan the latest finish.
The latest start itu adalah waktu paling akhir satu aktivitas bisa dimulai, dan the latest finish itu adalah waktu paling akhir aktivitas bisa diakhiri. Ya, maka kita bisa hitung the latest start, the latest start, ya benar. The latest start itu adalah latest finish minus T. Kira-kira rumusnya demikian. Baik, sekarang kita coba perhitungannya ya satu persatu dengan informasi yang diberikan. Nah, teman-teman, di informasi ini kita akan mulai dari analisis yang forward pass. Forward pass seperti disampaikan tadi, kita mulai dari aktivitas yang pertama. Aktivitas di mana tidak ada yang mendahului. Jadi kalau tidak ada yang mendahului, berarti kita bisa isikan early start adalah, kalau tidak mendahului kan berarti paling awal ya. Berarti ini early start itu adalah 0. Kemudian, kapan waktu tercepat aktivitas A itu bisa kita akhiri. Berarti early start itu adalah, earliest finish adalah earliest start ditambah dengan 8. 0 tambah 8 sama dengan 8. Kita selesai dengan A. Nah, kita mulai lagi dengan yang paling pertama. Yang paling pertama adalah B. Sama. Kapan aktivitas B ini paling cepat bisa kita mulai? Karena dia tidak ada yang mendahului lagi, dia number one ya. Berarti kita isi paling awal, paling cepat itu adalah 0. Kemudian waktunya itu adalah 10. Nah, selanjutnya, aktivitas C itu baru bisa dimulai setelah aktivitas A selesai. Maka earliest finish di aktivitas A itu menjadi input bagi aktivitas C untuk menentukan early start. Jadi kapan aktivitas C paling cepat bisa dimulai? Ketika A-nya selesai. Selesai kapan? 8. Maka kita tulis 8. 8 ditambah 3 adalah 11. Gitu ya. Nah, sekarang D. Kapan paling cepat aktivitas D bisa dimulai? Ya, ketika A selesai. Kapan? 8. 8 ditambah 6, 14. Nah, bagaimana dengan E? E itu adalah aktivitas yang bisa dimulai setelah C dan B selesai. Nah, C itu selesainya adalah 11. Sementara B itu selesainya adalah 10. E paling cepat bisa dimulai kapan? Ketika B dan C selesai. Berarti kalau C selesai di minggu 11 dan B selesai pada minggu ke-10, kapan sebenarnya dua aktivitas ini selesai? 11. Ya. Karena kalau 10 berarti C-nya belum selesai. Maka kita isikan di sini 11. 11 tambah 5 adalah 16. Berarti 16 adalah waktu paling cepat proyek ini bisa kita selesaikan, 16 minggu. Kenapa enggak 14? Ya belum selesai. Jadi ambil yang paling besar di antara dua angka. Nah, kita selesai dengan forward pass. Selanjutnya kita kembali dengan apa ini? Backward. Kita akan mulai dengan backward. Backward pass itu mulai dari yang ujung, paling akhir. Ya, berarti kita isikan di sini, karena kita sudah tahu ada 16 minggu, maka 16 minggu adalah waktu penyelesaian proyek. Berarti ini 16 minggu. Ini 16 minggu. Kenapa di 16 minggu? Ya, D ini terkait dengan M. Berarti dia selesainya di 16 minggu. Sama. Gitu. Nah, sekarang latest start dengan latest finish. Nah, kita bisa hitung latest finish. Latest start itu sama dengan latest finish. LF dikurangi dengan durasi atau T-nya. Ya. Nah, sehingga 16 dikurangi 5 berapa? 11. 16 dikurangi 6 berapa? 10. Ya. Nah, sekarang 11 dikurangi 3 berapa?
11 dikurangi 3, 8. Oh sorry, ini bukan 8. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Berarti 11 kita menentukan latest finish itu adalah 11. Nah, ini latest finish. 11 dikurangi 3 adalah 8. Oke. Nah, sekarang latest start untuk E adalah 11, maka latest finish untuk B berapa? 11. 11 dikurangi 10, 1. Nah, sementara yang D dan G. D itu berakhir pada latest start pada D adalah 10. Sementara latest start pada C adalah 8. Jadi kita pilih yang mana nih? Waktu paling cepat, paling lama aktivitas itu bisa dimulai. Beda dengan latest start ya. Ini adalah beda dengan early start ya. Ini adalah latest start. Jadi waktu paling lama dari aktivitas ini bisa dimulai. Tapi di sini menentukan latest finish. Jadi latest finish aktivitas A itu ditentukan dari latest start aktivitas D. Jadi kalau di sini adalah 10 dan di sini 8. Mana? Kita ambil yang paling kecil. Berarti di sini kita tulis 8, terus di sini 0. Kita selesai. Nah, bagaimana memaknai temuan ini? Kita bisa memaknai dengan cara hitung manual seperti ini, hitung langsung ya, yaitu menentukan slack. Slack itu selisih antara latest start dengan early start, latest finish dengan earliest finish. Jadi 0 dikurangi 0 ya 0. Kemudian ini adalah 0. Ya, kemudian ini S ini sama dengan 0. S itu adalah slack atau lag. Sementara ini kita punya nilai, saya beri warna lain, hitam mungkin ya, sebentar, biar agak berbeda. Warna hijau aja. Ini S, slack-nya ini adalah 2, 16 dikurangi 14, 2, 10 dikurangi 8, 2. Dan ini B, slack-nya adalah 1, 11 dikurangi 10, 1, dan 1 dikurangi 0, 1. Apa makna slack? Jika kita punya aktivitas yang mengandung slack sama dengan 0, artinya aktivitas ini tidak bisa ditunda. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas kritikal. Ini harus jadi prioritas. Penundaan di 3 aktivitas ini, A, C, E, akan menunda penyelesaian proyek. Percepatan di aktivitas ini akan mempercepat penyelesaian proyek. Sebaliknya, pada aktivitas yang berwarna hijau tadi, slack-nya sama dengan 2, atau slack-nya sama dengan 1, berarti ada keleluasaan, ada fleksibilitas ya yang dimiliki oleh manajer proyek untuk menentukan kapan dia dimulai, kapan dia akan diselesaikan, dan itu tidak mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ya, ini yang kemudian disebut sebagai non-critical activity. Jadi dengan metode perhitungan forward dan backward, kita juga bisa menentukan aktivitas mana yang merupakan aktivitas kritikal atau aktivitas mana yang tidak merupakan aktivitas kritikal. Nah, pada perhitungan ini kita bahkan bisa menentukan berapa durasi fleksibilitas tadi. Jadi aktivitas B ini bisa kita tunda mulainya atau kita tunda penyelesaiannya gitu ya sepanjang tidak lebih dari 1 minggu. Ya, sepanjang tidak lebih dari 1 minggu maksimum. Kalau dia lebih dari 1 minggu ya akan mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Atau kalau aktivitas D ini juga bisa kita tunda selesai dan tunda mulainya ya maksimum 2 minggu.
Kalau 1 minggu ya tidak mempengaruhi. Kalau 2 minggu masih tidak mempengaruhi. Lebih dari 2 minggu baru akan mempengaruhi pada penundaan penyelesaian proyek. Ya, menarik ya. Nah, di sesi yang akan datang kita akan mendiskusikan konsekuensi penundaan ini atau bahkan konsekuensi percepatan. Itu akan lebih menarik lagi topiknya. Baik, teman-teman, ini adalah apa yang kita diskusikan terkait dengan penentuan proyek, penentuan waktu proyek khususnya dengan menggunakan diagram network, dengan menggunakan diagram jejaring, dengan dua pendekatan atau dua metode, yaitu analisis jalur dan analisis perhitungan backward dan forward. Semoga ini membantu untuk teman-teman mahasiswa bisa diskusi lebih lanjut. Kita juga bisa membuat ringkasan dalam bentuk tabel jika teman-teman berkeinginan untuk mempermudah visualisasi. Karena kalau kita melihat ini ya, kadang kan penuh ya, banyak informasi atau banyak tanda-tanda yang ada di sana, tapi terus bisa kita translasi dalam bentuk tabel yang sederhana, sehingga kalau slack-nya sama dengan 0, sama seperti tadi kita bahas, ya ini berarti berada di jalur kritis, tapi kalau tidak, ya berarti jalur fine-fine saja. Baik, demikian pemaparan dari saya, teman-teman mahasiswa khususnya di program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga mempermudah pemahaman dan menyemangati belajar mandiri Anda di rumah atau dimanapun Anda berada. Dan juga mungkin untuk teman-teman pemirsa semua yang tertarik untuk menyimak konten materi dari kanal YouTube saya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di seri yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.